Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya miring karena monitornya di sana, kameranya di mana gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali. Pimpinan juga sedang ada kegiatan lain mengikuti rapat bersama Dinas Tenaga Kerja. Itu juga saya mewakili untuk kita kembali belajar. Ya. Belajar itu tidak ada batasan, tidak mengenal umur, tidak mengenal status pendidikan kita. Jadi, apapun perlu kita pelajari, insya Allah akan belajarnya sekarang, bermanfaatnya insya Allah ke depan. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada pemateri kita hari ini, Saudara Ugi. Ya, silakan Ugi. Terima kasih Pak Firman atas kesempatannya. Suara saya jelas ya? Yuk. Jelas. Tema hari ini kita akan membahas tentang standarisasi berita resmi statistik, di mana saya baru dapat pelatihannya itu waktu hari Selasa ya, tanggal 21 September. Di sini kita akan membahas standar apa aja sih yang dipakai dalam format berita resmi statistik atau publikasi-publikasi lainnya. Nggak share video dulu? Oh boleh atuh kalau mau share dulu. Nah, ini.
Ya, jumpa lagi di acara Beriman episode 10 saat ini. Kita akan membahas mengenai optimalisasi publikasi menggunakan Adobe InDesign. Nah, untuk yang InDesign-nya masih CS4, bisa dibuka template-nya. Kita ke slide dulu ya. Nah, ini untuk template-nya ada di link ini ya. Mudah-mudahan semua sudah mendownloadnya. Nah, di sini ada ukuran dan desain untuk BRS seri terbaru tahun 2021, di mana ukuran kertas cetaknya A3 dilipat menjadi 2 menjadi ukuran A4 jilid jahit punggung berupa brosur atau tabloid ya. Kemudian total jumlah halamannya itu harus merupakan kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12 dan seterusnya. Kemudian desain layout menggunakan software Adobe InDesign. Kenapa kita menggunakannya Adobe InDesign? Karena sudah standar dari pusatnya. Di pusat itu menggunakan Adobe InDesign, di mana yang paling powerful dan enak untuk membuat aplikasi itu menggunakan Adobe InDesign. Biasanya juga kan majalah-majalah kayak gitu menggunakan layoutnya menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Kemudian masing-masing BRS terdiri dari 2 naskah terpisah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini untuk versi pusat ya. Untuk daerah mungkin nanti secara bertahap akan ada bahasa Inggrisnya. Untuk penerapan penggunaan template-nya dan standarisasi layout antara BRS bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu formatnya sama. Kemudian ini adalah cover BRS-nya, di mana cover depan BRS menggunakan ilustrasi foto yang disesuaikan dengan topik dengan mode gambar grayscale atau hitam putih ya, yang ditempatkan dalam frame yang sudah disediakan. Lalu di sini ada aturan bakunya, logo dan teks BPS, menggunakan fontnya Arial, warna teks sama dengan warna biru dalam logo BPS yang warna biru ini. Kemudian ilustrasi foto menggunakan grayscale. Lalu nanti ada QR code-nya. Untuk QR code berdasarkan dari yang disampaikan Bu Asnafia di Zoom meeting yang lalu di hari Selasa, QR code itu nanti akan di-generate dari provinsi. Soalnya berhubung dengan lisensi ya, yang punya lisensi Adobe InDesign itu baru pusat dan provinsi. Kemudian untuk judul BRS, paragraf stylenya judul BRS nanti sudah ada settingannya di Adobe InDesign. Judul BRS adalah topik BRS dengan bulan atau tahun data rilisnya. Lalu di bawah judul BRS nanti ini ada headline-nya. Jadi headline ini berisi dinamika dari data yang dirilis. Nah, untuk penomoran BRS, aturannya adalah seperti ini, di mana ada nomor urut terbit ke N dalam setahun, lalu bulan terbit, kode provinsi atau kabupaten kota, lalu tahun ke N terbit. Bila terbit dimulai tahun ini, maka tahun ini adalah tahun pertama. Lalu yang paling terakhir adalah tanggal terbitnya. Untuk urutan penomoran BRS disesuaikan dengan urutan tanggal terbit dari materi sebagai berikut. Nah, ini ada nomor 1 sampai 19. Nanti tergantung dari urutan mana yang terbit.
Lalu poin-poin utamanya yang diletakkan di halaman kedua untuk BRS adalah dengan 2 topik, yaitu pointer topik berikutnya setelah topik pertama selesai, sama dengan BRS sebelumnya. Nah, jadi layoutnya seperti ini ya. Jadi ada ilustrasi foto, masih tetap grayscale, lalu nanti gambarnya disesuaikan dengan tema rilisnya. Dan diusahakan agar fotonya itu foto yang diambil sendiri, jangan sampai ambil dari internet karena akan bermasalah dengan copyright-nya. Untuk poin utama ada di bawah ilustrasi foto. Formatnya ini paragraph style, pointer utama BRS. Lalu untuk paragraph style, semua bagian teks yang pada BRS telah dibuat paragraph style-nya. Gunakan paragraph style secara tepat untuk konsistensi desain dan layout BRS. Nah, seperti ini ada perkembangan pariwisata, ini babnya paragraph style, bab BRS, lalu di bawahnya itu ada subbab, paragraph style-nya subbab BRS, lalu isi teksnya ini adalah body text. Lalu di sini juga ada grafik dan ada judul gambar. Untuk struktur paragrafnya seperti ini ya. Penggunaan abjad setelah subbab diubah menjadi numerik. Yang sebelumnya di standar BRS masih menggunakan abjad, sekarang perbedaannya adalah menggunakan nomor. Lalu untuk struktur layout, di sini ada text box. Text box ini adalah kotak yang berisi teks ya, frame text. Lalu di bawahnya ini ada table box, ada juga graphic box. Nah, kalau untuk grafiknya ini berasal dari Excel. Lalu kita buat dulu Excel-nya, lalu dibuat menjadi grafik. Setelah itu baru kita convert menjadi PDF. Untuk grafik chart, merupakan file PDF dari worksheet yang ada pada folder template baru. Bisa dilihat mungkin foldernya. Di template itu ada link. Nah, di situ diisi ada Excel grafik atau sama PDF. Saat men-save worksheet menjadi PDF, nanti objek chart itu jangan sampai terselect. Resize chart dilakukan pada worksheet Excel, lalu update PDF-nya. Kemudian layout ulang di InDesign. Nah, nanti kita praktekkan ya. Kemudian ini untuk table style, gunakan table style dan cell style saat membuat tabel. Agar tampilan tabelnya konsisten, gunakan juga paragraph style untuk konten tabelnya. Nah, ini untuk settingan-settingannya, judul tabel, konten tabel, dan tabel ini udah ada di InDesign. Lalu setelah itu adalah infografis pada InDesign. Infografis ini menggunakan Adobe Illustrator yang di-save menjadi PDF, lalu ditempatkan dalam InDesign. Update file pada window panel link di InDesign setelah melakukan update infografis dengan Illustrator. Nah, selain itu juga di dalamnya, di setiap infografis itu diberikan QR code. Lalu untuk halaman belakang, ada lagi ilustrasi foto. Setiap fotonya itu semuanya harus grayscale, ya. Ditempatkan dalam frame ini. Lalu di bawahnya lagi ada sesuaikan foto kepala BPS. Ubah foto dengan mereling file foto yang ada dengan penggantinya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tahapan penggunaan template-nya. Ya, bisa dibuka dulu foldernya. Foldernya itu
yang setelah download, buka yang BRS 2021 Jabar. Nah, itu di dalamnya ada folder dokumen font, link, sama template BRS ya. Bentar, saya coba perlihatkan ini. Sudah terlihat Bapak Ibu foldernya? Nah, di sini ada dokumen font, link, lalu file InDesign-nya. Nah, ini ada dua file extension ya. Ada yang IDML, ada yang INDD. Nah, ini bedanya kalau untuk IDML ini bisa dibuka di CS bawahnya, versi bawahnya. Kalau ini yang template BRS yang INDD ini InDesign 2019. Itu tadi yang Pak Rizky CS4 bisa ngebuka nggak yang IDML-nya? Lagi dicobain. Oh ya. Kita bukannya IDML atau INDD, bedanya itu ya. Nah, sebelum buka InDesign-nya, kita instalkan dulu ya font-font yang ada di folder dokumen font. Menginstalnya itu tinggal klik kanan, lalu install. Nah, ini kalau ada peringatan seperti ini berarti fontnya sudah ada ya, jadi nggak perlu diinstal lagi. Coba font selanjutnya. Nah, apabila hilang gitu nggak ada peringatan berarti fontnya itu berhasil diinstal. Install aja semua fontnya, lalu kita buka file InDesign-nya. Jadi tampilannya InDesign ini seperti ini ya. Biar mempermudah memakai InDesign-nya, kita rubah tampilannya menjadi Essential Classic. Nah, di sini ada toolbar ya, ada yang page, layer, links. Kita akan pakainya yang page dulu ya. Nah, ini di page ada blok master dan blok page-nya sendiri ya. Nah, ini master ini adalah tempat kita ngedit layout-nya. Kita coba double klik ini. Nah, ini adalah A-master. A-master gitu kita mengedit semua yang di page-nya ini menggunakan format A-master. Nah, contohnya di sini adalah yang halaman 1. Ini ada huruf A-nya ya. Berarti dia master formatnya itu dari yang A.
Sedangkan untuk yang B di halaman 2 dan 3 ini itu masternya adalah yang B master. Kemudian di halaman 4 sampai seterusnya ini menggunakan format C master. Kita lihat page A-nya ya. Kita mau coba rubah nih ya. Ini Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Kita mau coba edit. Nah, kalau kita pilihnya di page yang A ini, kita double klik ini nggak akan bisa. Kita harus ke master. Kita double klik masternya. Nah, lalu kita bisa mengeditnya. Kita ubah jadi Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Lalu tadi di slide ada cara mengganti ini ya, mengganti gambar yang ada di template ini. Karena kita sudah di A master ini, kita tinggal double klik aja. Kita buka file yang link. Kita buka toolbar link. Nah, lalu kita klik kanan di gray ini. Kita coba relink. Nah, di sini ada beberapa file. Kita coba ganti gambarnya yang ini. Cucu. Kita tinggal menggeser aja. Nah, cara mengganti gambarnya seperti itu. Tapi berdasarkan aturan BRS yang baru, ini kan harusnya kita gambarnya grayscale ya. Berarti kita buka dulu Photoshop-nya. Lalu kita cari di mana foto itu, yaitu di folder link ya. Jadi segala sesuatu yang nempel ada di InDesign itu kita simpennya di folder link. Kita tinggal drag aja cucunya ke Photoshop. Nah, ini sudah terpilih ya. Kita rubah gambar ini menjadi grayscale. Caranya kita klik image yang di atas. Lalu mode-nya kita pilih grayscale. Klik discard. Nah, sudah berubah menjadi grayscale. Lalu kita tinggal save saja. Sudah save. Kita buka lagi InDesign-nya. Nah, di sini di link gambar Bu Cucu ini jadi keluar tanda peringatan ya. Karena ada perubahan di fotonya Bu Cucu ini. Kita tinggal klik relink atau yang tombol ini. Tombol ini kita klik update all instant. Nah, sudah tidak ada peringatan lagi karena ini sudah diupdate. Kita lihat lagi ke gambarnya.
Nah, gambar sudah berubah menjadi yang grayscale. Di halaman sebelumnya juga otomatis berubah. Nah, kalau ini kelihatannya kan kurang geser nih. Kita coba geser gambarnya. Kita klik yang A master. Kita link. Nah, kita geser kanan. Kita masih di master ya. Sudah pas. Kita rubah lagi yang bagian bawahnya ini jadi BPS Kota Bandung. Sudah kita ubah semua jadi Kota Bandung. Kita coba masuk ke halaman 1. Halaman 1 ini sudah terubah menjadi Kota Bandung ya. Kita tinggal merubah nomor BRS-nya. Ini nanti nomornya tinggal disesuaikan aja dengan urutan publikasi ya. Kita anggap aja rubah sekarang tanggal 24 September. Lalu ini adalah judulnya. Lalu kita pindah ke halaman 2 dan 3. Nah, di sini di halaman 3 ini kita ada grafik ya. Kita lihat grafiknya itu apa. Berarti di sini di toolbar link ini namanya grafik 12 BHS. Grafik 12 BHS kita coba lihat di folder link. Grafik 12 BHS. Nah, ini ya. Sama grafiknya seperti yang tadi. Kita akan coba merubah grafiknya ya. Yang kita edit itu adalah grafik 12 BHS yang formatnya Excel. Nah, di Excel ini kita rubahnya itu yang di row ini.
Ini adalah angka-angkanya. Kita tinggal coba ubah. Kita ubah ya. Nah, ini kita sudah berubah. Kita sekarang tinggal save. Lalu kita save as menjadi file PDF. The file graphic 12 by AS already exists. Nah, kita replace saja. Kita lihat kan grafiknya seperti ini. Kita lihat kembali di InDesign. Di InDesign ini keluar lagi peringatan. Modified. Nah, kita tinggal double klik atau klik yang update link. Nah, sini kita lihat ada perubahan gambar grafiknya ya, sesuai dengan yang kita save jadi format PDF tadi. Jadi setiap akan merubah isian grafik itu kita masuk ke folder link, kita edit Excel-nya, lalu save menjadi PDF. Lalu kita masuk ke paragraph style. Paragraph style ini seperti yang ada di InDesign. Gambar 1. Kita lihat di type, lalu paragraph style, atau ini shortcutnya F11. Nah, di sini kita lihat ada banyak format-format paragraph style yang sudah disediakan. Nah, kalau ini gambar 1, ini masuknya di paragraph style, judul gambar BRS. Lalu di sini ada footer. Footer ini kita editnya di page, lalu masuk ke master B. Nah, di sini footernya kita coba edit aja di Kota Bandung. Lalu footer sebelahnya juga kita rubah. Lalu kita lihat lagi di halamannya. Jadi sudah berubah ya. Jadi perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kota Bandung. Lalu setelah paragraph style, kita kembali lagi ke slide. Nah, di sini adalah ada penulisan satuan ya, format bakunya. Jadi aturan bakunya ini EYD maupun EBI. Penulisan
jumlah ribuan dan kelipatannya harus dipisah tanda titik. Kalau sebelumnya itu kayak di KCDA itu tandanya kita kalau ribuan itu spasi ya. Nah, kalau untuk di BRS yang format sekarang, kita ribuannya itu dipisah dengan tanda titik. Nah, ini contohnya 1000, 2000 ini, jadi ada titik, seterusnya. Sedangkan untuk angka satuan, puluhan dan ratusan tidak. Lalu angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Nah, contohnya ada di sini. Jadi dalam ribuan itu kita tidak menggunakan spasi lagi ya. Kemudian kita masuk ke infografis. Kita lihat apakah di halaman ini ada infografis. Ini ada contohnya infografis perkembangan indeks harga konsumen. Kita double klik untuk mengubahnya itu tidak bisa ya. Soalnya file ini adalah file PDF, file AI. Di toolbar links ini ada infografis inflasi.ai. Cara merubahnya, kita masuk kembali ke dokumen link. Kita cari infografis inflasi.ai. Nah, kita membukanya menggunakan Adobe Illustrator. Kita sudah buka infografisnya. Kita gunakan spasi dan klik untuk menggeser. Lalu up scroll untuk zoom. Untuk merubahnya kita di sini bisa double klik. Untuk ini misalkan jadi Agustus. Kita rubah angkanya 1 aja. Nah, di sini ada grafiknya. Kita akan merubah angka yang ada di sini. Caranya itu dengan klik kanan. Kita pilih dulu grafiknya. Nah, kita pilih grafiknya, garis grafiknya, kita klik kanan, data. Di sini jadi ada tabel-tabelnya. Selain klik kanan, kita bisa juga klik yang grab data.
di quick access ini, quick action, kita klik quick data. Misalnya kita merubah angka yang Juni ini jadi 20, lalu enter, berubah ya menjadi 0,2. Lalu kita tambahkan bulannya, jadi ada tambahan bulan Agustus. Kita selalu mengisi datanya itu yang di kotak putih ini ya. Enter. Kita lihat. Nah, sudah berubah ya. Truknya jadi nggak sesuai dengan gambar. Bagaimana kita mengeditnya? Kita tinggal klik saja, lalu transform, rotate, kita bisa putar di sini. Atau kita pencet R aja di keyboard R, lalu kita drag, tinggal sesuaikan posisinya. Karena ini angkanya kehalangan, kita double klik di angka, kita geserkan saja. Nah, di sini ada perbedaan jenis garisnya ya. Kita double klik. Nah, setelah ada titik-titik ini, kita pilih menggunakan direct selection tool. Kita klik setiap ujungnya yang ada titik. Lalu kita lihat di stroke. Stroke ini kita rubah warnanya menjadi hijau agar sama seperti yang sebelahnya. Lalu kita tambahkan ketebalannya menjadi 6 poin. Nah, kita lihat yang di ujungnya ini yang Juni, juga kita edit, masih menggunakan ini direct selection tool atau shortcutnya itu A. Kita pilih ujungnya, stroke-nya kita rubah warnanya, lalu ketebalannya ditambahkan sampai ke 6. Oh, warnanya beda ya. Nah, ini warnanya ini masih bias ya. Berarti kita masih di dalam graph si grafiknya ini. Kita tinggal double klik. Nah, kita udah keluar dari graph. Lalu selanjutnya kita tinggal save as file ini di folder link. Formatnya itu kita ganti menjadi PDF. PDF kita timpa saja, replace. Save PDF. Lalu kita kembali lagi ke InDesign-nya. Nah, sudah berubah ya grafiknya. Posisi Juli ini turun.
Lalu apabila kita sudah selesai mengedit semua isian dari bahan rilis kita tinggal mengkompilasi. Caranya mengkompilasi itu adalah buat file, new, lalu kita pilih book. Ini misalkan kita publikasinya ini terdiri dari beberapa judul ya, atau beberapa file. Kita beri nama filenya ini adalah misalkan BRS 2021 strip inflasi. Kita tinggal save. Nah, ini nama booknya adalah misalkan ini BRS 2021 Indonesia Inflasi. Kita tambahkan contohnya ini ya, misalkan kita tambahkan ini, contoh saja ya. Nah, setelah tergabung menjadi book, kita tinggal save book as, kita export book to PDF. Kita coba simpan di sini. Ini general, kita default aja, kita langsung ekspor. Kita lihat sudah ada yang baru ya. Filenya yang ini. BRS 2021 Indonesia Inflasi.
Lalu di slide selanjutnya, untuk package naskah final BRS dalam InDesign di package dalam satu folder dengan cara klik menu file package. Cek kembali apakah masih error dalam desain yang dibuat, sertakan ke dalam folder package file Excel grafiknya. Kompres folder package BRS menjadi zip atau RAR, lalu upload file package dalam bentuk zip atau RAR ke SIM BRS. Sudah jadi ini ya folder baru, template BRS 2021 Januari inflasi folder. Nah, ini kita tinggal klik kanan lalu start. Setelah jadi RAR ini baru kita upload ke SIM BRS. Ya, mungkin segitu dari saya. Atau ada yang mau bertanya? Pada MC. Sudah cukup mungkin materi dari saya. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, dibuka sesi pertanyaan. Mungkin tadi pas pemaparan mungkin sambil dicoba, mungkin ada permasalahan di pas pemakaian program InDesign mungkin, atau ada bagaimana sih kelebihannya atau apa? Oh ya, mangga, ada pertanyaan dari Ibu Susanti. Izin bertanya, kalau untuk edit gambar dan lain-lain, apakah bisa langsung di InDesign tanpa harus menggunakan aplikasi lain? Mangga, Pak Ugi, mungkin bisa langsung dijawab. Kalau mengedit langsung di InDesign bisa, tapi karena ini menggunakan template baku ya, kita paling sebaiknya membiasakan menggunakan folder link, karena itu akan lebih terstruktur ya. Hasilnya juga akan lebih rapi kalau kita menggunakan link. Kita edit dulu gambarnya di luar, baru kita update di InDesign. Soalnya untuk ini menggambar ini di InDesign ini masih terbatas ya tools-toolsnya, tidak seperti di Illustrator atau Photoshop. Itu mungkin jawaban saya. Itu jawaban dari Pak Ugi. Bagaimana Bu Susanti?
Maka kalau yang lain juga kalau ada pertanyaan, mangga bertanya. Mumpung kita belajar langsung InDesign ke salah satu pakar Pak Ugi. Jadi kalau untuk di InDesign itu sebaiknya kita membiasakan menggunakan link. Jadi nanti akan lebih rapi dan lebih terstruktur file-filenya. Mungkin yang lain barangkali ada pertanyaan. Nah, pertanyaan lagi dari Bu Susanti, kalau copy paste begitu, apakah tidak mengurangi kualitas gambarnya? Copy paste gimana Bu maksudnya? Mungkin maksudnya copy paste gambar dari eksternal dimasukin ke InDesign, insert gambar. Insert gambar langsung. Itu sih tergantung dari master filenya. Kalau kualitasnya jelek, ukuran kecil itu ya pecah juga. Atau kalau misalkan ini sedang mengedit supaya tidak terlalu berat, kita bisa pilih di display performance seperti ini, flash display. Ini kualitas gambarnya kelihatannya jelek ya, tapi untuk aslinya mah nanti kalau sudah di save menjadi PDF bagus ya. Kita lihat lagi di contoh yang ada gambarnya. Display performance, kita coba ke flash display. Kualitasnya beda ya. Lebih pecah. Kalau kita naikkan lagi, jadi bagus. Nah, misalkan kalau sudah disetting kayak gitu, display performance high quality display masih tetap jelek, berarti gambar aslinya itu harus diperbaiki ya. Kualitasnya masih terlalu rendah. Lalu ada pertanyaan lagi? Enggak, barangkali ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin paling saya mau bertanya, bagi kalau Ya. Jangan dibandingkan susah-susah ya, Jo. gini, kalau biasanya kan kalau sekarang selain Word kan bisa pakai InDesign juga untuk seperti terus mungkin bisa bikin buku juga ya di InDesign. Ya, Kalau betul. di Word kan bisa pakai header footer otomatis atau apa daftar isi otomatis. Kalau di InDesign apakah bisa? Saya belum ngulik yang itu, yang daftar isi, tapi bisa. Untuk penomoran juga dia bisa otomatis renumbering.
Jadi langsung melanjutkan. Nah, tapi saya belum ngulik yang bikinan tadi sih. Tapi bisa desain juga. Mungkin Pak Jo bisa ini mungkin udah tahu caranya. Saya belum pernah nyobain desain. Iya. Memang pernah lihat aja. Tapi dari pengalaman saya sih, Soalnya mirip dibandingkan Word ya. dengan Word itu masih lebih enak InDesign sih. Cuman kelemahannya itu ya berat ya. InDesign versi advance-nya ya dari Word. Iya. Dia untuk layout lebih enak. Saya tambahin ya, Ya Pak. pengalaman di publikasi itu ketika kita ngedit di Word, misalnya kita melakukan perbaikan itu langsung berantakan semua halaman. Nah, di desain itu kita bisa mencegah hal tersebut. Kayak tabel menggantung itu gara-gara kita menambahkan kalimat-kalimat paragraf. Ya, intinya ada kelebihan-kelebihan dibanding Word. Ya, terima kasih Pak Firman atas tambahannya. Oh ya, satu lagi Ugi, kalau di InDesign kan tools-toolsnya mirip Photoshop ya, mungkin berarti bisa edit gambar langsung di agak oh ya, terbatas ini toolsnya. Tidak selengkap kayak Photoshop oh atau berarti Illustrator sih. Ini hanya shape-shape sederhana kayak line. Lalu rectangle kayak gitu. berarti tetap harus buka aplikasi lain ya seperti Photoshop dan Illustrator, nggak bisa Iya, satu aplikasi aja gitu InDesign. iya nggak bisa. Emang udah keluarga Adobe kayak gitu mungkin ya. Jadi saling melengkapi, nggak ada yang satu aplikasi bisa semua. Dan bisa satu aplikasi untuk semua. Iya nggak ada. Jadi alurnya InDesign itu ya seperti tadi sih. Dia mainnya di link. Jadi si filenya itu kita edit di luar. Cuma untuk kebutuhan gambar juga tidak wajib Photoshop. Artinya yang penting itu adalah gambar yang terhubung ke InDesign-nya. Gitu. Iya Untuk betul, yang lain kita bisa bikin tools yang lain yang kita kuasai aja. betul. Bisa kita pakai yang aplikasi di HP untuk meng-grayscale juga bisa. Ya, mungkin dari yang lain ada tambahan pertanyaan atau komentar Mau tanya dong, Jo, Ogi. ya, mangga. Ya, Ini apakah InDesign itu diarahkan nanti ke depannya menggantikan Word untuk bikin kayak KCDA misalnya? ya. Kalau dari Zoom yang kemarin ada ke arah sana sih. Pusat itu menyuruh kita membiasakan dulu menggunakan InDesign. Entah apakah nanti lisensinya akan sampai ke kota kabupaten gitu. Jadi mewajibkan semua publikasi itu diedit menggunakan InDesign. Kayak misalnya itu kan saya lihat ada PDF ya, dia ngeling PDF ya. Iya. Apakah PDF-nya itu dibuat di InDesign juga atau misalnya dari memang file-file yang dari Word atau dari apa gitu? Dari file-file yang lain sih. Kalau ini yang PDF ini dicontoh ini hanya untuk grafik sama ya untuk grafik aja.
Kalau PDF ini untuk grafik. Lalu kalau untuk infografisnya itu dari AI, Illustrator. Lalu ada juga JPEG-nya sih. Berarti ke depan kayak misalnya pembuatan KCDA itu dari nol di InDesign ya? Kalau Iya, saat mungkin. ini kan kita pakai Word di Ya. kirim ke penyunting yang Ya, ya. Kalau nanti dari awal kita nggak pakai Word lagi gitu. mungkin nanti ke arah sana. Sudah dari ininya apa? Penyusun ya. Ya, untuk diketahui bersama bahwa tahun ini kita sudah mulai menggunakan InDesign untuk KCDA. Kemarin yang tinggal 2 kecamatan yang dibuat template InDesign-nya karena satu dan lain hal, dan saat ini sedang dibuatkan template-nya oleh adik-adik kita PKL. Jadi insya Allah tahun depan KCDA sudah menggunakan InDesign semua. Jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri hasilnya yang sudah tayang di website itu adalah output akhir dari produk InDesign, bukan murni Word dari teman-teman. Hasilnya lebih rapih ya Pak. Sudah cukup. Melambaikan tangan. Ya, sudah cukup. Sepertinya mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, kalau tidak ada, teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut ya terkait InDesign ini, kelebihan kekurangannya. Termasuk informasi juga bahwa Provinsi Jawa Barat saat ini mengadakan webinar lagi. Bagi teman-teman yang mau lanjut webinar di UTS Provinsi Jawa Barat boleh langsung mengikuti. Kalau memang untuk beriman ini sudah berasa. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Firman. Terima kasih juga pada Pak Ugi karena telah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita di PES Kota Bandung. Terima kasih banyak. Demikianlah acara beriman hari ini yang topiknya sangat luar biasa sekali ya mengenai InDesign. Ya, selanjutnya kita akan mengikuti beriman dengan topik yang tidak kalah hebatnya lagi. Nah, demikian beriman hari ini kami tutup. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau live Zoom, silakan nanti jam 10 melaksanakan mendengarkan Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila di Zoom meeting juga. Enggak boleh live Zoom. Ya, terima kasih. Sip ya. Ya, mangga. Bye. Jangan lupa juga absennya diisi. Presensi beriman ada di link di Zoom meeting chat ya.